Bab 526 Kekuatan yang menakutkan. Ada ratusan orang yang hadir. Selain Valentino dan Hendrik, juga ada beberapa pengusaha asing dari luar kota. Semua direktur perusahaan Cotaneo berdiri untuk menyapa seberapa kuat daya tarik orang ini. Bahkan beberapa perusahaan lokal di Cotaneo yang berhubungan baik dengan Maple Rain Real Estate saat ini juga menyapa Chris Nagasan dengan penuh hormat. Untuk sesaat, seluruh tempat berteriak hormat tanpa henti kepada tuan muda Chris. Tap, tap, tap. Tanpa menunggu ekspresi terkejut dari pengusaha asing, seketika ada lebih dari belasan pemuda yang lebih muda dari Chris berjalan menuju pintu. Ada orang yang langsung mengenali belasan pemuda ini, mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal di lingkaran generasi kedua Cotaneo. Putra tertua dari keluarga Brianto, Luis Brianto, sedang berjalan di depan belasan pemuda tersebut. Belasan pemuda berjalan dengan cepat ke sisi Chris dan menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah tatapan mata semua orang yang tercengang, Luis memimpin belasan pemuda di belakangnya untuk berlutut kepada Chris dan berteriak dengan hormat. Tuan muda Chris! Semua orang terkejut. Belasan generasi kedua yang kaya ini terkenal sangat sombong dan angkuh di Cotaneo. Namun, mereka berlutut kepada Chris tanpa rasa ragu. Ada orang yang langsung teringat akan aturan yang telah ditetapkan Chris di awal. Dalam lingkaran generasi kedua di Cotaneo ini, semua orang harus berlutut jika bertemu dengannya. Jika tidak, maka hukumannya adalah kematian. Masih ada orang yang mempertanyakannya di awal, tetapi setelah Chris memusnahkan dua perusahaan sekaligus, semua orang baru percaya. Chris yang 5 tahun lalu sangat kejam. 5 tahun kemudian, meskipun Chris tampak jauh lebih tenang, sebenarnya dia menyembunyikan ketajamannya. Dia datang ke tempat acara sendirian. Kemudian dalam 10 detik sudah banyak orang membungkuk untuk menyapa. Semua ini adalah kehebatan dari seorang Chris Nagasan. Chris hanya mengangkat kelopak matanya dalam membalas sapaan Luis dan yang lainnya lalu berjalan ke arah Valentino. Mata setajam elang itu menatap langsung ke arah Valentino dengan penuh tekanan. Namun, ekspresi Valentino tetap tidak berubah, dia menatap Chris dengan tenang. Tidak ada amarah dan rasa takut, ekspresinya terlihat tenang seperti melihat orang biasa. Mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Melihat Valentino yang begitu tenang, muncul ekspresi terkejut di mata Chris. Namun, ekspresi terkejut itu hanya sesaat. Halo, aku Chris Nagasan. Chris berbicara perlahan dan mengulurkan tangannya ke arah Valentino. Ekspresi Valentino acuh tak acuh. Dia juga mengulurkan telapak tangannya dan berkata, Valentino Wijaya. Luis sedikit mengernyit dan memarahi Valentino. Valentino! Tuan muda Chris sedang berdiri berbicara denganmu. Mengapa kamu tidak berdiri? Valentino melirik Luis dengan santai dan berkata dengan sinis. Tunggu setelah kamu bisa berdiri, lalu berbicara denganku lagi. Aku tidak berbicara dengan orang yang tidak selevel. Luis terdiam dengan satu kalimat ini dan beberapa orang di dalam ruangan langsung tertawa terbahak-bahak. Apa yang dikatakan Valentino benar. Chris berinisiatif untuk menyapa Valentino, sedangkan Luis sedang berlutut di lantai saat ini. Perbedaan status ini sudah dapat terlihat jelas dalam sekejap. Bagi Luis, kalimat terakhir Valentino terdengar sangat familiar. Waktu itu di pesta koktail perusahaan, dia pernah mengatakan hal ini kepada Valentino. Tanpa diduga, Valentino mengembalikan kalimat ini di acara umum seperti ini hanya dalam beberapa hari. Di bawah tatapan semua orang, telapak tangan Valentino dan Chris perlahan-lahan saling berjabat. Chris tersenyum, tubuhnya tampak tidak bergerak, akan tetapi telapak tangannya seketika mengencang, membuat cengkeraman yang kuat. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jangankan Valentino, bahkan seorang pasukan khusus juga pasti akan berteriak ketika digenggam seperti ini oleh Chris. Oleh karena itu, dia menunggu tampang memalukan Valentino. Namun di detik berikutnya, senyum Chris terhenti dan ekspresi terkejut muncul di matanya lagi. Pada saat ini, Valentino masih tidak mengubah ekspresinya. Meski menerima tenaga yang sangat besar, tetap tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Tidak hanya itu, Chris juga dengan jelas merasakan bahwa ada kekuatan cengkeraman dari telapak tangan Valentino. Kekuatan yang besar itu membuat Chris tidak berani meremehkannya. Detik berikutnya, sensasi kesemutan seketika menyebar dari telapak tangan ke seluruh tubuh, menyebabkan tubuh Chris bergetar. Sebelum Chris terlalu terkejut, Valentino tersenyum perlahan dan melepaskan telapak tangan Chris. Valentino tersenyum ringan dan berkata, kekuatan tuan muda Chris lumayan juga. Chris menatap Valentino selama beberapa detik, kemudian perlahan-lahan mengalihkan pandangannya. Kakekku telah berlatih ilmu bela diri sepanjang hidupnya. Bahkan kakek dari Benji Sutopso yang merupakan pewaris jurus tinju keluarga Sutopso pun harus memanggil kakekku senior. Aku telah diajar oleh kakekku sejak masih kecil. Aku tidak berani mengatakan sudah menguasai semuanya, tapi sudah lumayan mahir. Di Cotaneo, kalau aku, Chris Nagasan, mengaku peringkat kedua dalam hal kemampuan bertarung, tidak ada orang yang berani mengaku sebagai peringkat pertama. Chris perlahan menarik kembali telapak tangannya dan berkata tanpa ekspresi. Setelah mengucapkan hal ini, banyak orang kaya di Cotaneo diam-diam mengangguk. Jika Chris tidak kuat, dia tidak akan tumbuh dari seorang prajurit menjadi seorang panglima perang yang bertanggung jawab atas 10.000 orang dalam waktu kurang dari 3 tahun.
Valentino menatap Chris dengan begitu tenang. Dia tahu masih ada yang ingin dikatakan Chris. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Chris menatap Valentino, kemudian mengubah arah pembicaraan dan berkata, tapi kamu bisa menikahi Angel. Hal ini telah membuktikan kemampuanmu. Jadi, kamu harus berterima kasih pada Angel. Selain itu, aku juga ingin melihat kemampuan apa yang sebenarnya kamu miliki. Setelah mengatakan ini, Chris berbalik dan pergi. Mungkin, kamulah yang harus berterima kasih kepada Angel. Jika bukan karena dia, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi lawanku. Jawab Valentino santai. Bahkan kesempatan pun tidak ada, apalagi memenuhi syarat. Chris berhenti sejenak, kemudian berjalan menuju kursi depan seolah-olah dia tidak mendengarnya. Orang-orang kaya di kota Neo itu seperti menyambut kaisar. Selama Chris berjalan melewati mereka, orang-orang ini akan sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Chris berjalan ke kursi di baris pertama dan duduk perlahan dengan angkuh. Beberapa pengusaha asing sedikit tidak puas, mereka tidak tahu siapa Chris Nagasan. Tapi pemuda seperti itu duduk di kursi terhormat, mereka tidak bisa terima. Namun posisi di dua baris pertama diatur oleh penyelenggara, walau mereka tidak puas, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Setelah Chris datang, para anggota sudah hampir tiba semua. Pihak penyelenggara tidak membuang waktu dan langsung mengumumkan dimulainya lelang. Saat seorang wanita cantik dan ramping yang mengenakan cheongsam perlahan melangkah ke atas panggung, suasana di antara tamu mulai bergejolak. Wanita jangkung dan ramping ini mengenakan cheongsam pendek berwarna ungu. Manset dan garis leher cheongsam tersebut bertatakan benang emas yang terlihat sangat indah. Bahkan ada beberapa berlian kecil yang disematkan di bagian depan. Berlian-berlian itu semakin bersinar karena cahaya lampu. Tinggi wanita itu tidak kurang dari 170 cm. Dia memakai sepasang sepatu stiletto, memiliki bentuk tubuh yang berkeluk dan mengenakan sepasang stoking menerawang yang sangat mengkilap di bawahnya. Dengan pakaian yang mewah dan paras yang cantik, dia bisa disebut sebagai dewi. Bukankah dia adalah Aulia, pembawa acara televisi yang terkenal itu? Bab 527 Permata Biru Hati. Benar, itu dia. Penyelenggara pelelangan kota Neo sangat luar biasa, bahkan pembawa acara terkenal seperti dia pun dapat diundang. Sungguh membuat semua tamu terkejut. Semua orang tidak hentinya berkomentar, mereka semua terpikat dengan kecantikan Aulia. Chris mengangkat kelopak matanya dengan ringan dan melirik sekilas, lalu dia kehilangan minat, dan tidak lagi melihat. Valentino menutup matanya dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak membuka matanya. Chris dan Valentino sedang menunggu kalung dari Ratu Hinglan. Benda itu adalah alasan kenapa Chris dan Valentino menghadiri acara ini. Dengan senyum di wajahnya, Aulia memperkenalkan dirinya kepada penonton dan langsung memulai acara pelelangan. Pada saat pembukaan, tentu saja barang yang dikeluarkan adalah beberapa kaligrafi dan lukisan antik. Semuanya adalah barang antik yang langka. Valentino tidak pernah membuka matanya. Dia menutup matanya seperti tertidur. Sedangkan orang-orang kaya lainnya bersaing untuk menawar, suasana pelelangan sangat meriah. Bagaimanapun juga, ini adalah keunggulan dari barang pelelangan kota Neo, baik dari segi nilai atau kualitas, semuanya jarang ditemui. Beberapa barang bahkan dapat dibandingkan dengan barang langka di berbagai museum. Seiring berjalannya pelelangan, kualitas barang lelang yang muncul juga semakin tinggi. Sampai saat itu, bahkan mata Hendrik juga penuh dengan kejutan. Selama periode ini, Chris juga menawar 2 kali. Setiap pertama kali menawar, dia akan menawar dengan harga berkali lipat dari harga aslinya. Lalu yang kedua kalinya, tidak ada lagi yang berani mengikuti. Meskipun pengusaha kaya asing tidak kekurangan uang, tapi setiap barang pasti ada batasan. Jika harga melebihi yang diharapkan, mereka akan langsung menyerah. Adapun bagi orang kaya asal kota Neo, mereka sungguh tidak berani mengikuti. Bahkan jika mereka punya uang, mereka tidak berani mengambil barang dari Chris Nagasan. Sudah beberapa jam berlalu sejak belasan barang lelang dikeluarkan. Selama beberapa jam tersebut, tidak ada barang yang tidak laku dalam pelelangan, semuanya terjual dengan harga tinggi. Dari benda yang pertama terjual dengan harga ratusan juta, lalu miliaran, hingga puluhan miliar, bahkan masih ada yang terjual dengan harga ratusan miliar rupiah. Total jumlah transaksi yang masuk bahkan lebih mengerikan dan tidak dapat diukur. Namun dalam pelelangan terakhir, Reece Kingston mencetak rekor pembelian 10 triliun rupiah dan belum ada yang mengalahkannya. Setelah barang lainnya ditawar, Aulia menghela napas perlahan dengan senyum di wajahnya. Akan tetapi, saat ini dia tidak bergegas membawa barang berikutnya ke atas panggung. Aulia tersenyum ringan dan berkata, "Barang berikutnya, Anda semua mungkin sudah mendengarnya kemarin." Kata-kata yang diucapkan meningkatkan antusias semua orang. Valentino dan Chris juga membuka mata mereka pada saat yang sama dan melihat ke arah panggung. Seorang wanita parubaya yang mengenakan perhiasan berdiri dengan mata berbinar dan berkata, "Nona Aulia, apakah itu kalung perhiasan dari Ratu England?" Tamu lain juga penuh harap, baik pria maupun wanita menunjukkan minat yang sama besar. Wanita secara alami ingin memiliki kalung ratu yang sangat mulia, sedangkan bagi pria, meskipun mereka tidak membutuhkan perhiasan, nilai koleksi barang semacam ini sungguh tidak terukur. "Benar, pihak penyelenggara lelang telah menghabiskan banyak uang untuk membawa kalung Ratu England kemari." Aulia tidak membuat semua orang menunggu lama, dia menepuk telapak tangannya yang indah dan berkata, "Silakan bawa ke atas panggung." 2 staf lelang, diikuti oleh 10 pengawal berpakaian hitam mengawal barang tersebut naik ke atas panggung. Bagaimanapun juga, barang ini sangat berharga,
jadi tidak boleh ada kesalahan. Setelah 10 pengawal berpakaian hitam mengawal barang tersebut ke panggung, mereka berdiri di sekitar panggung lelang, melihat sekeliling penonton dengan mata tajam. Valentino dengan santai melirik salah satu pengawal, pakaian di pinggang pengawal itu sedikit terangkat, jelas mereka menyembunyikan senjata api. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, Alia mengulurkan tangan dan mengangkat kain itu, memperlihatkan sebuah kotak kaca kecil yang bening dan transparan di baliknya. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat sekilas bahwa kaca itu adalah kaca anti peluru asli. Wow! Ketika isi kotak kaca terlihat jelas, banyak orang di antara tamu berseru. Kalung macam apa itu? Kemewahannya tidak dapat terlukiskan. Bukan rantai yang terbuat dari platinum mulia yang menarik perhatian, melainkan liontin kalung ini. Liontin itu adalah sepotong berlian biru seukuran lengkeng yang telah dipoles dengan hati-hati menjadi bentuk hati. Di sekitar berlian biru berbentuk hati, ada butiran partikel berlian transparan kecil berkualitas tinggi, seperti bintang dan bulan yang membingkai berlian biru berbentuk hati di tengahnya dengan indah. Lampu di atas meja lelang dinyalakan dan berlian biru berbentuk hati terus membiaskan cahaya, menyinari seluruh kotak kaca dengan cahaya biru yang menerawang. Kalung ini sangat indah, membuat orang sulit mengalihkan perhatian. Aku tahu kalung ini. Ini adalah kalung permata biru hati Ratu England yang paling terkenal. Benar, itu dia. Wah, dalam sekejap, banyak orang tercengang dan terkejut. Olia perlahan memperkenalkan dengan kegembiraan terpancar dari matanya. Benar, kalung ini adalah kalung permata biru hati. Tidak ada wanita yang bisa menolak sesuatu yang begitu indah. Liontin berlian biru dari kalung permata biru hati ini terbuat dari berlian biru laut dalam yang terbentuk secara alami dari laut sedalam 3 km. Untuk mendapatkan berlian ini telah menghabiskan banyak usaha dan tenaga, harganya tidak terukur. Yang lebih penting, berlian biru laut dalam yang terbentuk secara alami ini merupakan esensi air, mengandung berbagai mineral air. Orang-orang berkata bahwa wanita terbuat dari air. Mengenakan berlian biru laut ini di tubuh Anda dapat menjaga kelembapan kulit Anda setiap saat. Memakainya untuk waktu yang lama dapat membuat kulit Anda lebih lembut. Ratu England biasa memakainya sepanjang waktu agar sehat dan mukanya masih terlihat berseri-seri saat tua. Pernyataan Olia membuat banyak wanita bersemangat mendengarnya. Kalung ini pasti ratusan kali lebih baik daripada produk perawatan kulit manapun. Kalung permata biru hati. Harga awalnya adalah 20 miliar rupiah, pelelangan akan dimulai sekarang. Olia tersenyum dan mengumumkan pelelangan itu secara langsung. Harga awal saja sudah mencapai 20 miliar rupiah, barang ini merupakan barang nomor 1 di pelelangan kota Neo. Namun, hal tersebut tetap tidak menyurutkan semangat banyak orang. 30 miliar, 40 miliar, 60 miliar. Begitu Olia selesai berbicara, suara penawaran berlanjut, membuat harga langsung naik menjadi 100 miliar hanya dalam 10 detik. Saat ini merupakan waktu untuk mereka bersaing dengan sumber keuangan yang dimiliki. Banyak orang tidak lagi menahan diri. 400 miliar. Tepat ketika harganya baru dinaikkan menjadi 160 miliar, tiba-tiba sebuah suara berteriak, suara ini langsung menutupi semua orang. Wah! Semua orang tercengang, siapa penawar yang justru menaikkan harga hingga 240 miliar sekaligus. Semua orang mencari asal suara itu dan melihat Chris di baris pertama. Pada saat ini, mereka secara perlahan menarik kembali telapak tangan mereka. Harga setinggi langit sebesar 400 miliar itu diucapkan oleh Chris. Harga ini langsung membuat penonton kewalahan, hampir semua orang langsung menyerah. Ada juga beberapa orang kaya raya yang ragu-ragu saat ini. Mereka juga bisa mengeluarkan uang sebesar 400 miliar, tetapi menghabiskan 400 miliar untuk membeli kalung seperti itu benar-benar impulsif. Jadi sekali lagi, banyak orang yang menyerah. Tuan Muda Chris menawar 400 miliar rupiah. Penawaran ini telah mencapai rekor tertinggi dari lelang ini. Seru Olia dan buru-buru berkata ke mikrofon di telinganya. Dalam sekejap, banyak wanita kaya memandang Chris secara berbeda. Chris tidak hanya memiliki sumber keuangan yang kuat. Jika kalung permata biru hati ini akan diambil oleh Chris, mereka akan melakukan apapun yang diminta asalkan Chris bersedia memberikannya kepada mereka. 600 miliar. Tepat ketika semua orang berseru, sebuah suara malas terdengar perlahan. Bab 528 penonton yang terkejut. Semua orang kembali tercengang. Ya ampun, harganya bertambah 200 miliar lagi. Ketika menoleh, ternyata itu adalah Valentino yang tidak pernah menawar. Sebelumnya, banyak orang mengira bahwa Valentino hanyalah seorang pemuda yang tidak ada hubungannya dengan semua ini. Karena dia tidak pernah sekalipun mengangkat tangannya meski proses pelelangan sudah berlangsung selama beberapa jam. Dia bahkan memejamkan matanya, kelihatannya dia lebih memilih untuk tidur. Beberapa dari mereka berpikir bahwa Valentino hanya sekedar mengikuti Hendrik yang ada di sampingnya untuk melihat dunia luar itu seperti apa. Akan tetapi, Valentino yang sedari tadi hanya diam saja itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan langsung memberikan penawaran sebesar 600 miliar. Tentu saja semua orang sontak tercengang karena nominal yang disebutkan oleh Valentino itu memecahkan rekor harga lelang termahal. Chris juga menoleh dengan perlahan, seolah senyum jahil tersungging di sudut bibirnya. Pria sejati itu memang harus bermain besar. Chris tersenyum dengan dingin dan sombong, lalu mengangkat tangannya dan berseru. 1,2 triliun. Dia melipat gandakan tawaran awal Valentino yang sebesar 600 miliar menjadi 1,2 triliun. Chris Nagasan, putra tertua grup Nagasan terkenal akan sifatnya yang arogan dan sombong.
Tindakannya saat ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Semua orang yang hadir di situ terkejut bukan main. Beberapa pebisnis lokal di kota Neo juga bisa membaca kejadian yang ada di hadapan mereka ini dengan jelas. Bagi Valentino dan Chris, persoalannya bukan lagi tentang harga kalung permata biru hati itu. Saat ini, poin yang paling penting adalah siapa yang bisa mendapatkan kalung itu dan memberikannya kepada Angel. Alasan inilah yang mendasari keputusan Chris untuk menawar di 1,2 triliun. Chris sudah bertekad akan memberikan kalung ini kepada Angel, tidak peduli wanita itu mau menerimanya atau tidak. Sementara itu, bisakah Valentino mempertahankan harga dirinya sebagai suami Angel saat ini? Dengan pemikiran seperti itu, pandangan semua orang pun kembali tertuju pada Valentino. Apakah menantu pecundang yang masuk ke keluarga Kusuma itu bisa mengeluarkan uang yang lebih banyak? Apakah Valentino berani adu menawar dengan Chris sampai akhir? Di bawah tatapan semua orang, Valentino hanya balas tersenyum kecil dan tidak terburu-buru menawar lagi. Kalau aku bermain besar denganmu, kurasa kamu tidak akan sanggup mengikutinya, kata Valentino dengan nada santai. Satu kalimat itu sudah cukup untuk membuat para hadirin hampir tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Valentino adalah orang pertama yang berani bicara seperti itu kepada Tuan Muda Chris. Ya. Hah? Mana mungkin Tuan Muda Chris tidak sanggup? Dia itu sangat kaya. Grup Nagasan milik keluarganya adalah perusahaan multinasional. Lucu sekali. Valentino memang pintar melucu, ya. Dia masih muda, jadi semangatnya masih tinggi. Chris juga merasa sedikit terkejut karena tidak menyangka Valentino bisa bersikap dengan begitu percaya diri. Dia menatap Valentino dan berkata, "Aku mau lihat bagaimana caramu membuatku tidak sanggup mengikuti permainanmu." Valentino balas menggeleng pelan, lalu mengangkat tangannya dan berseru, 2 triliun! Wah! Semua orang tersentak kaget. 2 triliun! Nilai itu sudah mematahkan rekor pelelangan sebelumnya yang diraih oleh Wish dari grup Kingston. Saat ini, banyak orang menatap Valentino dengan sorot pandang yang berbeda drastis. Louis juga membelalakan matanya lebar-lebar. Dia awalnya mengira bahwa Chris bisa langsung mengalahkan Valentino dengan telak. Chris memandang Valentino selama 2 detik, lalu membuka mulutnya perlahan. 2,4 triliun! 3 triliun! Begitu Chris menyerukan harganya, Valentino langsung berseru menyahut. Chris tertegun sesaat. Kamu ini! Dia membuka mulutnya hendak menawar lagi, tapi Valentino sudah berseru menyelanya. 3,6 triliun! Aku! Chris bengong. 4 triliun! Chris hanya bisa terdiam. Apa-apaan ini? Setiap kali dia hendak bersuara, Valentino sudah langsung menaikkan harga penawarannya. Chris berpikir selama beberapa saat dan akhirnya menghela napas panjang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Valentino, kamu. 6 triliun. Valentino mengangkat kepalanya, pandangannya nampak tenang. Dia kembali memberikan penawaran harganya tanpa melirik Chris sedikit pun. Begitu Valentino sudah memutuskan, tidak ada orang yang sanggup mengejar harganya. Chris duduk di tempatnya dalam diam, lalu menyerah untuk menawar. Ternyata inilah maksud kata-kata Valentino. Kalau aku bermain besar denganmu, kurasa kamu tidak akan sanggup mengikutinya. Saat ini, Chris mau tidak mau harus mengakui bahwa dia memang tidak sanggup menawar lagi. Harga awal kalung permata biru hati itu hanya 20 miliar, tapi Valentino menaikkannya hingga menyentuh nilai 6 triliun hanya dengan beberapa patah kata. Semua orang merasa sangat terkejut. Sebenarnya, seberapa kaya Valentino ini? Suasana pelelangan yang tadinya terasa meriah akhirnya berubah menjadi sunyi senyap. Valentino dengan ekspresinya yang datar. Chris dengan sorot mata kaget. Louis dan para generasi kedua di kota Neo yang terkejut. Beserta miliarder-miliarder yang hadir di situ yang hanya bisa termangu. Beserta wajah Olia yang pucat pasti saking ketakutan. Seperti itulah rupa ratusan orang yang hadir di pelelangan sebagai respons atas pertunjukan yang dimainkan oleh Valentino. Bisa menawar di harga 6 triliun dengan mudahnya itu berarti Valentino bukan hanya sekedar orang kaya. Kemampuan ini mewakili banyak sekali hal hebat lainnya tentang Valentino. Semua orang yang hadir di situ, baik para pria maupun wanita, sontak menoleh menatap Valentino dengan sorot pandangan yang nampak sangat antusias. Bisa berteman atau bahkan sekedar berkenalan dengan seseorang yang sekaya raya ini saja sudah merupakan sebuah kebanggaan besar. Pak Hendrik, apa aku terlalu impulsif? Tanya Valentino santai. Hendrik tertegun sesaat begitu mendengarnya, lalu buru-buru menjawab dengan suara rendah. Itu hanya pikiran Tuan Muda Valentino yang berlebihan. Sebagai putra tertua keluarga utama dari keluarga Wijaya, uang sejumlah ini bukanlah apa-apa. Anda bahkan sebenarnya tidak perlu bergantung pada keluarga Wijaya. Perusahaan Meteor yang sudah mengambil alih begitu banyak perusahaan melalui rencana Meteor yang Anda susun juga sanggup menyediakan uang sebesar itu. Lagi pula, bagi pria, ada barang-barang tertentu yang tidak bisa diukur nilainya dengan uang. Valentino mengangguk kecil, lalu menatap ke arah Olia yang ada di atas panggung. Tatapan Valentino itu menyadarkan Olia kembali hingga tubuhnya sedikit tidak bisa berdiri dengan seimbang. Apa masih ada bos lainnya yang ingin menawar? Menanyakan pertanyaan ini sama saja dengan sia-sia. Pada akhirnya, kalung permata biru hati milik Ratu England jatuh ke tangan Valentino. Apa yang Chris katakan kemarin malam juga langsung berubah menjadi sebuah lelucon. Hari ini adalah pertama kalinya Chris mengingkari kata-katanya sendiri dalam bertahun-tahun hidupnya, jadi bisa dibayangkan betapa kesalnya dia.
Tuan Muda Chris, Valentino pasti tidak akan sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia hanyalah seorang menantu yang masuk ke keluarga Kusuma. Bahkan kalaupun keluarga Kusuma bangkrut, mereka tetap tidak akan sanggup mengeluarkan uang sebesar 6 triliun. Kata Louis dengan nada bersumpah. Akan kubunuh dia kalau dia berani mempermainkanku. Sahut Chris dengan tidak senang. Dia memang sudah menyelidiki latar belakang Valentino selama 3 tahun belakangan ini dengan jelas. Dia tahu bahwa Valentino hanyalah seorang menantu yang masuk ke keluarga istrinya. Akan tetapi, segala pertunjukan yang Valentino perlihatkan membuat Chris merasa bahwa pria itu bukanlah orang sembarangan. Walaupun kemungkinan Valentino adalah tuan muda Valentino dari kota Kamer sudah dicoret berdasarkan informasi yang Chris dapatkan, dia tetap tidak akan menganggap remeh Valentino. Kita bisa langsung tahu apakah dia sedang mempermainkan tuan muda Chris atau tidak. Jawab Louis, lalu dia bangkit berdiri dan berkata, semuanya, aku adalah Louis Brianto dari keluarga Brianto di kota Neo. Transaksi lelang senilai 6 triliun ini memang sangat mengejutkan. Aku juga merasa sangat terkejut. Tapi, menurutku pembelian dengan harga setinggi ini harus kita periksa dengan mata kepala sendiri. Bagaimana menurut kalian? Banyak orang sontak mengangguk menyetujui perkataan Louis. Jika orang yang menawar 6 triliun itu adalah Chris, tentu mereka tidak akan ada yang ragu karena mereka tahu bahwa kemampuan finansial grup Nagasan memang mencukupi. Jika Chris benar-benar ingin memaksakan, sepertinya dia sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu dengan menawar menggunakan modal perusahaan. Akan tetapi, yang menawar 6 triliun tadi adalah Valentino. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa pria itu adalah menantu yang masuk ke keluarga Kusuma. Orang-orang yang tidak tahu tentang Valentino bahkan lebih tidak percaya lagi bahwa pemuda yang berpakaian biasa-biasa saja itu sanggup mengeluarkan 6 triliun. Bab 529 barang lelang terakhir. Untuk sesaat, Alia pun menjadi ragu-ragu. Karena usulan seperti ini tidak pernah muncul di pelelangan sebelum-sebelumnya. Hanya orang-orang yang berkuasa saja yang akan diundang untuk menghadiri pelelangan kota Neo. Berdasarkan peraturan pelelangan, transaksi pembelian akan dilakukan setelah pelelangan berakhir. Bagi yang tidak bisa langsung membayar lunas, tersedia pilihan untuk mencicil. Bagaimanapun juga, tidak akan ada orang yang mau membawa uang senilai triliunan secara langsung, kan? Tepat ketika Alia masih ragu-ragu dan belum bisa mengambil keputusan, tiba-tiba Valentino mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam. Tidak masalah. 2 orang pengawal berpakaian hitam pun bergegas menghampiri Valentino, lalu mengambil kartu hitam itu dari tangan Valentino. Banyak orang tercengang kaget menatap kartu hitam itu. Dengan status yang mereka miliki, tentu saja mereka tahu tentang kartu hitam yang jumlahnya sangat terbatas di dunia itu. Bahkan sekalipun memiliki aset senilai puluhan triliun, belum tentu bisa mendapatkan kartu hitam itu jika persyaratan pengajuannya tidak terpenuhi. Raut wajah Louis juga ikut berubah dan dia duduk kembali di tempatnya dengan patuh. Hasil akhirnya ternyata meleset dari dugaan mereka. Olia meminta seseorang untuk membawakan mesin IDC, lalu dia menggesekkan kartu hitam itu. Mereka semua tertegun begitu mendengar suara pemberitahuan dari mesin bahwa transaksi kartu berhasil. Valentino membayar 6 triliun dengan begitu mudahnya. Jadi, sebenarnya seberapa banyak uang yang Valentino miliki? Melihat kejadian ini, Chris pun tanpa basa-basi bangkit berdiri dan berjalan ke arah pintu keluar. Setelah Valentino membayar lunas 6 triliun, Chris tahu dia tidak akan sanggup melawan Valentino dalam pelelangan ini lagi. Jika dia mau mengalahkan Valentino, dia harus melakukannya melalui cara yang lain. Ketika Chris tiba di sisi Valentino dan Hendrik, langkahnya tiba-tiba berhenti dan dia berkata dengan nada datar. Direktur Hendrik, biar ku beritahu kamu satu hal. Orang yang menang adalah raja dan orang yang kalah adalah penjahat. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi raja di kota Neo. Hendrik tersenyum nakal begitu mendengarnya dan berkata. Perkataan tuan muda Chris itu benar. Aku, Hendrik Harahap, memang tidak akan pernah bisa menjadi raja di kota Neo. Chris sedikit tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak paham apa maksud perkataan Hendrik. Bukankah persaingan antara grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate selama bertahun-tahun ini adalah untuk memperebutkan posisi sebagai penguasa di kota Neo? Bukankah jawaban Hendrik itu justru menyatakan bahwa dia telah mengaku kalah? Apa jangan-jangan Hendrik sengaja menunjukkan kelemahannya di hadapan musuh karena dia sedang bersiap untuk menyerang balik dengan lebih kuat? Chris melirik Valentino dan Hendrik dengan perasaan yang sedikit curiga, lalu berbalik badan dan meninggalkan area pelelangan. Untuk sesaat, Louis serta belasan generasi kedua keluarga kaya lainnya menjadi ragu. Pada akhirnya, mereka juga berjalan mengikuti Chris keluar. Karena kalung permata biru hati sudah terbeli, sepertinya tidak akan ada lagi barang-barang lelang bagus lainnya. Barulah pada saat itu Hendrik menoleh dan tertawa pelan. Mana mungkin saya berani berharap menjadi raja di kota Neo sedangkan ada tuan muda Valentino di sini. Valentino juga menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Barusan, dia tidak kuasa menahan tawanya saat melihat ekspresi Chris. Hadirin sekalian, masih ada satu barang lelang terakhir hari ini. Olia menenangkan diri dan terdiam sejenak, lalu berkata. Karena barang ini cukup istimewa, jadi pelelangan akan dipimpin oleh salah satu penyelenggara kami, yaitu grup Global Highland. Perhatian semua orang spontan tertuju ke arah panggung. Sesuatu yang menjadi barang lelang yang muncul di momen terakhir pasti adalah benda yang sangat berharga. Awalnya, mereka mengira bahwa kalung permata biru hati adalah barang lelang yang terakhir. Tidak disangka posisi itu justru diberikan kepada barang lain.
Selain itu, poin terpentingnya adalah fakta bahwa barang ini akan dilelang sendiri oleh grup Global England. Bukankah grup Global England itu adalah perusahaan yang mengembangkan Villa Cloud? Benar. Wah, hebat sekali. Barang lelang terakhir ini pasti nilainya sangat berharga. Semua orang saling membicarakan tentang barang lelang terakhir ini. Bahkan Valentino saja terlihat tertarik. Tidak lama setelah itu, seorang pria bule bermata biru dan berhidung besar pun berjalan naik ke atas panggung sambil tersenyum. Halo, semuanya. Nama saya adalah Peter Jackson atau yang dikenal juga sebagai Jackson Linardi. Saya adalah orang yang bertanggung jawab mengatur cabang grup global di Asia. Kata pria parubaya itu dengan bahasa Indonesia yang fasih. Kesan baiknya di mata semua orang yang hadir pun bertambah. Valentino ikut mengangguk singkat. Jackson ternyata menghormati pepatah yang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Barang lelang terakhir hari ini bukanlah sebuah benda, melainkan sebuah rumah. Kata Jackson sambil tersenyum. Rumah? Banyak orang refleks menjadi bengong. Tepat sekali. Ini dia, Villa Cloud tunggal di lantai ke-9. Sambil berbicara, Jackson sambil menunjuk ke arah langit-langit. Saat ini, mereka semua ada di lantai 8. Jadi, satu lantai di atas mereka pasti adalah lantai 9. Villa Cloud tunggal di lantai 9 akan dilelang. Wah, katanya grup Nagasan menghabiskan uang sebanyak 2 triliun untuk membeli villa dan rumah di lantai 5. Semakin tinggi lokasinya, harganya juga pasti semakin mahal. Inilah simbol dari status pemiliknya. Siapapun yang tinggal di lantai 9 pasti memiliki status yang jauh lebih terhormat dari mereka yang tinggal di lantai 8 ke bawah. Kurasa harga rumahnya pasti setidaknya senilai 6 triliun. Setelah semua orang selesai berdiskusi, Jackson baru berbicara lagi. Grup global merasa bahwa rumah dibangun untuk ditempati. Eksistensi sebuah rumah menjadi tidak ada kalau tidak ada yang menghuninya. Jadi setelah hari ini, semua villa kosong di Villa Cloud akan dijual sedangkan untuk villa di lantai ke-9 ini akan dilelang sekarang. Begitu Jackson selesai bicara, ada orang yang berseru memintanya untuk segera membuka penawaran harga. Siapapun yang bisa mendapatkan villa di lantai 9 itu dan tinggal di dalamnya akan secara otomatis berubah menjadi subjek kekaguman banyak orang. Hendrik yang juga memiliki pemikiran itu pun menoleh menatap Valentino. Bagaimana menurut Anda, Tuan Muda Valentino? Pak Hendrik, kamu tahu aku tidak mendambakan hal-hal seperti ini. Tapi, sedari awal harapan terbesar Tuan Besar Kusuma adalah agar keluarga Kusuma bertambah makmur dan jaya sehingga mereka layak untuk memenuhi persyaratan tinggal di Villa Cloud. Jadi kalau rumahnya memang layak, aku juga akan menawar. Jawab Valentino sambil mengangguk kecil. Baiklah, saya mengerti. Kata Hendrik sambil balas mengangguk. Jackson yang berdiri di atas panggung menyapu pandangannya ke semua orang dan berkata perlahan. Harga awal Villa Cloud lantai ke-9 adalah. Jackson sengaja mengambil jeda sejenak. Banyak orang kaya yang hadir di situ menggosok-gosokkan telapak tangan mereka dengan tidak sabar. 20 triliun, kata Jackson. Aku, 4 triliun. Tiba-tiba, ada seorang pria parubaya yang bertubuh gemuk bangkit berdiri dan berseru tanpa mendengarkan harga awal yang Jackson sebutkan. Setelah berdiri, pria parubaya itu tertegun sesaat dan menatap ke arah panggung dengan sorot pandangan yang tidak percaya. Jackson tersenyum kecil. Ya, harga awalnya adalah 20 triliun. Pria parubaya itu sontak menjadi kebingungan, lalu duduk kembali dengan wajah yang memerah malu. Akan tetapi, tidak ada satupun peserta lelang yang menertawakannya karena mereka tidak sanggup tertawa. Harga awal villa tunggal di lantai 9 adalah 20 triliun. Omong kosong macam apa ini? Mereka memang tahu bahwa harga villa di lantai 9 pasti akan mahal karena sekaligus melambangkan harga diri tertinggi. Namun, harga 20 triliun itu sama sekali tidak realistis. Tidak ada satupun dari peserta lelang yang mau menawar. Mereka semua menatap Jackson seolah-olah pria itu baru saja bercanda. Bukannya mereka tidak sanggup membayar, tapi mereka juga tidak mau bertindak dengan gegabah dan mengeluarkan uang secara asal. Jackson, kamu ini benar-benar meminta harga yang tidak masuk akal. Kalau kami tidak mau membelinya, rumahmu juga akan tetap menjadi barang rongsokan. Walaupun tidak ada yang bersuara, mereka semua memiliki kesepakatan dalam hati untuk mengabaikan dan melewatkan lelang ini. Bab 530 hadiah mewah yang misterius. Jackson tersenyum penuh makna. Dia melihat ke sekeliling dan berkata, apa tidak ada yang menawar? Ini adalah sebuah kesempatan. Grup global punya hadiah mewah yang misterius yang akan diberikan untuk pemenang lelang terakhir. Meskipun demikian, masih belum ada orang yang menjawab. 20 triliun benar-benar sedikit tidak masuk akal. Komentar Valentino dengan suara pelan. Kahi, 20 triliun, hadiah mewah seperti apa yang tidak bisa aku beli? Dengan 20 triliun, aku bisa membeli permata biru hati itu. Uang itu juga tidak akan habis dipakai untuk membeli 10 rumah. Aku ingin melihat bagaimana dia mengakhiri lelang ini. Para hadirin yang berada di bawah panggung pun menunduk dan berdiskusi dengan suara pelan. Tapi tidak ada seorang pun yang menawar. Jackson juga tidak panik, dia hanya berdiri di atas panggung dan menunggu dengan tenang. Saya harap kalian semua tidak menyesal, kata Jackson sambil tersenyum. Nada bicaranya penuh dengan keyakinan. Tuan Jackson, kami tidak akan menyesal. Sekalipun villamu ini terbuat dari emas dan berlian, bahkan jika itu benar-benar sepadan dengan harganya, kami tetap tidak mampu membelinya, kata seseorang dengan nada menghina. Orang-orang yang lain pun mengangguk sembari menimpali.
Bahkan jika villa itu dibuat dengan bahan dari luar angkasa dan dikatakan dapat menerobos langit, villa itu tidak layak diberi harga senilai 20 triliun. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu, 3 menit pun berlalu, tapi masih belum ada yang menawar. Jackson menggeleng-gelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan, lalu mengangkat bahunya dan berkata, "Kalau seperti ini, 22 triliun. Tiba-tiba, Hendrik berdiri dan berteriak ke arah panggung. Jackson segera menoleh, ia menatap Hendrik dan bertanya, "Tuan mau menawar dengan harga 22 triliun? Semua orang merasa sedikit bingung. Apa memang ada orang yang sebodoh itu? Tidak, Tuan Valentino yang ada di sebelahku yang mau menawar 22 triliun. Hendrik bangkit berdiri dan menjelaskan sambil menunjuk Valentino. Valentino tertegun sejenak, lalu dia melirik Hendrik dengan sedikit ragu. Hendrik berbisik, "Tuan muda Valentino, saya akan berjuang untuk mendapatkan barang yang Anda inginkan. Mengenai uangnya, meskipun saya harus mengorbankan harga diri, saya akan pergi untuk memintanya pada keluarga. Anda tidak perlu khawatir. Keluarga Kusuma selalu meremehkan Anda dalam 3 tahun ini. Kali ini, saya akan membiarkan mereka melihatnya." Ucapan Hendrik berasal dari lubuk hatinya. Valentino mengangguk pelan. Valentino mengerti maksud Hendrik, jadi dia tidak bicara lagi. "Tuan Valentino, Anda yakin ingin menawar dengan harga 22 triliun untuk membeli villa di lantai 9 ini?" Tanya Jackson dengan senyum yang tidak berubah. "Iya, aku akan membelinya dengan harga 22 triliun. Valentino melirik Hendrik, setelah itu dia mengangguk perlahan. "J!" Suara ejekan para hadirin langsung meledak. Orang-orang kaya lokal dari kota Neo masih bisa mengendalikan diri, sedangkan orang-orang kaya dari luar sudah tidak tahan lagi. Apa benar-benar ada orang sebodoh itu? Orang bodoh yang punya banyak uang juga tidak akan seperti itu, kan? Meskipun bisa menggunakan kartu hitam eksklusif, tapi kalau membeli villa seharga 20 triliun, apalagi kalau bukan bodoh? Kelihatannya dia masih muda. Sepertinya dia menggunakan uang keluarganya untuk berfoya-foya. Tidak tahu apakah dia akan dipukul sampai mati setelah pulang. Ses! Kecilkan suaramu. Bisa menghamburkan begitu banyak uang juga bisa menjelaskan status seseorang, setidaknya kita tidak bisa dibandingkan dengannya. Di tempat lelang, orang-orang mulai mengungkapkan pendapat yang berbeda-beda, tapi mereka semua membicarakan Valentino. Jackson memastikan Valentino sekali lagi, dia berkata, "Tuan Valentino, apa Anda benar-benar akan menghabiskan 20 triliun untuk membeli villa di lantai 9 ini? Kalau benar, Anda bisa menggunakan kartu untuk bertransaksi." Valentino berpikir sejenak, kemudian mengeluarkan kartu hitam eksklusifnya. Akan tetapi, Valentino tidak yakin apakah di dalam kartunya ada uang sejumlah 20 triliun. Ketika melihat Valentino mengeluarkan kartunya, orang-orang yang ada di sekitar memandangnya lagi. Mereka ingin melihat apakah Valentino benar-benar bisa mengeluarkan 20 triliun. Valentino sudah menghabiskan 6 triliun sebelumnya, sekarang dia mau menghabiskan 20 triliun lagi. Sepertinya hanya sedikit orang yang bisa melakukannya, kan? Akan tetapi, ketika melihat Valentino mengeluarkan kartunya, Jackson tidak menyuruh orang untuk mengambilnya. "Selamat, Tuan Valentino. Villa lantai 9 ini sudah menjadi milik Anda." Jackson mengakhiri perkataannya dengan senyuman, setelah itu dia bertepuk tangan sebanyak 2 kali. Ada 2 wanita cantik berkaki jenjang yang mengenakan pakaian tradisional. Masing-masing dari mereka memegang nampan yang ditutupi dengan kain flanel berwarna merah sambil berjalan perlahan. Di atas satu nampan diletakkan serangkaian kunci dengan bentuk yang unik. Sedangkan di atas nampan lainnya ada beberapa dokumen seperti sertifikat rumah dan yang lainnya. "Tolong antarkan ini semua ke Tuan Valentino. Sebentar aku yang akan mengurusnya sendiri untuk Tuan Valentino." Jackson mengulurkan tangan dan menunjuk Valentino. 2 wanita cantik berbaju tradisional itu berjalan sambil tersenyum. Mereka berbicara pada Valentino dengan suara yang lembut sembari menyerahkan 2 benda itu kepada Valentino. Aku belum membayar." Valentino sedikit kebingungan pada saat ini. Jackson tersenyum dengan tulus dan berkata, "Tuan Valentino tidak perlu membayar. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa orang yang menawar villa ini akan menerima hadiah mewah yang misterius. Hadiah mewah ini adalah hadiah dari grup global. Kami menyerahkan villa di lantai 9 ini kepada Tuan Valentino secara gratis." Setelah hal ini dikatakan, para hadirin langsung terdiam. Bahkan ketika Valentino menawar harga setinggi langit senilai 6 triliun saat menawar permata biru, hati pun tidak sehening ini. Valentino dan Hendrik juga sedikit terkejut. Bagaimana bisa grup global begitu bermurah hati? Meskipun bagi mereka biaya membangun villa sebenarnya tidak seberapa, tapi tanah di sana mahal harganya. Memberikan villa ini secara gratis, hal ini sangat tidak realistis, bukan? Pengembangan dan pembangunan villa Cloud ini dirancang sendiri oleh CEO Grup Global. Villa ini adalah hasil kerja kerasnya. Sebelumnya, villa ini belum pernah dijual karena beliau ingin agar villa ini dimiliki oleh mereka yang memiliki selera yang bagus dan benar-benar menyukai desain ini. Sedangkan Tuan Valentino bersedia menghabiskan 22 triliun untuk villa di lantai 9 ini. Hal ini menunjukkan bahwa Tuan Valentino benar-benar menyukai villa ini. Tuan Valentino adalah orang yang memiliki selera bagus yang selalu dicari oleh CEO kami. Jackson menjelaskan sambil tersenyum. Hal yang terpenting adalah Grup Global juga bersedia menjalin pertemanan dengan Tuan Valentino. Valentino pun tersenyum. Mungkin setelah Jackson berbicara panjang lebar, kalimat akhirnya itulah yang merupakan poin pentingnya. Orang yang bisa menghabiskan uang sejumlah 22 triliun dengan sesuka hati jelas memiliki identitas dan sumber keuangan yang mengerikan.
Menukarkan sebuah villa untuk menjalin pertemanan tidak bisa dibilang untung. Tapi grup global jelas tidak rugi. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada Tuan Jackson dan grup global. Valentino mengangguk kecil, dia tidak menolak sama sekali. Karena mereka berani memberikannya, maka Valentino juga berani menerimanya. Pada saat ini, Valentino masih memiliki sebuah rencana di dalam hatinya. Sementara itu, banyak orang yang menangis tanpa air mata di tempat pelelangan. Mereka merasa menyesal. Khususnya mereka yang sebelumnya menghina Valentino dan mengatakan bahwa dia adalah orang bodoh yang punya banyak uang. Saat ini, wajah dan telinga mereka memerah, mereka tidak berkata apa-apa. Hati mereka dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Kalau mereka tahu sejak awal, mereka bahkan berani menawar 40 triliun. Siapa yang tahu bahwa Jackson akan membawa kejutan sebesar ini untuk semua orang? Akan tetapi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kesempatan hanya akan diberikan pada mereka yang siap. Jadi, menyesal pun tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa memandang Valentino dengan penuh perasaan iri. Valentino mendapatkan villa lantai 9 yang paling berharga dan megah di kota Neo tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Setelah pelelangan terakhir ini, acara pelelangan pun selesai. Jackson mengundang Valentino untuk mengobrol di belakang panggung, sekalian untuk mengurus akta kepemilikan. Hendrik berada di luar, dia menunggu Valentino dengan tenang. Valentino berbincang dengan Jackson selama hampir 1 jam sebelum dia keluar dari tempat pelelangan. Jackson yang mengantarnya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan di dalam ruangan. Akan tetapi, senyuman tampak di wajah mereka. Dapat ditebak bahwa itu adalah pembicaraan yang menyenangkan. Tuan Valentino, kalau begitu kita sampai di sini dulu. Kalau ada masalah, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Pada dasarnya, kami akan mendirikan cabang perusahaan khusus di setiap kota besar, kata Jackson kepada Valentino. Valentino tersenyum sambil mengangguk kecil. Setelah itu, dia berpamitan dengan Jackson, lalu meninggalkan Villa Cloud dengan Hendrik. Ketika berdiri di bawah villa, Valentino menundukkan kepalanya perlahan. Dia memandangi villa tunggal itu dari lantai 1 sampai lantai tertinggi, yaitu lantai 9. Memandang dunia dari atas dengan kedudukan tertinggi. Pak Hendrik, malam ini juga aku akan pindah ke villa lantai 9 ini, kata Valentino dengan tiba-tiba.